بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين كيف حالكن؟ Alhamdulillah bikhair Ustaz. أنتن بخير؟ Ustaz. Alhamdulillah ya Rabb. Ya, insya Allah hari ini kita akan insya Allah mudah ya hari ini pembahasannya ringkas tidak terlalu banyak. Tapi sebelumnya suara saya putus-putus ya. Ya Ustaz, kurang jelas. Ustaz putus. Saya mau coba ganti internet dulu ya. Mungkin ini akan putus sebentar. Baik, gimana sekarang? Sudah lebih baik. Better, Lebih ya? jelas Ustaz. Nah, ya kemarin kita membahas tentang domir, ya. Beberapa pekan lalu sih. Ya, sebelumnya domir, kemudian pekan lalu juga masih tentang domir, dan domir inilah yang akan kita menjadi fokus kita sampai akhir nanti. Ya, coba sebutkan domir munfasil. Ya, jama'atan, wahid, itsnan, tsalatsa. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nahnu. Coba masukkan bendanya ya. Dimasukkan bendanya adalah qalamun. Qalamuhu, Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuha, qalamuhuma, Qalamukunna, qalamuki, qalamuki, qalamuhuma, qalamukunna, qalamuna, qalamuna. Qalamuna. Baik, terakhir kitabun. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhu, kitabuha, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Kitabuna. Baik. Itu masalah domir. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang domir ini? Ya, khalas. Halo Ustaz, Wadi. Ya, kita kalau begitu akan lanjutkan dulu apa yang tersisa dari bab 10. Ya, kemarin kan belum sampai habis ya. Kemudian Belum, baru Ustaz. kita akan lanjutkan ke bab 11. Nah. Ya, tadi kayak ada yang ngomong dulu. Nggak ada ya. Baik. Kemarin sampai di mana bab 10-nya? Sampai yang ini Ustaz. Ini mau baik. Sampai yang wajib ya, sampai yang PR ya. Ya, sampai PR. Baik. Ya. Qalibna ba'di li Li, laka laka, lahu lahu, laha. laha. Ya, ini kepemilikan ya. Ini mirip seperti li Muhammadin, li Khalidin.
lil ustadzi. Ya, ini semuanya kepemilikan. Ya. Qalidna li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Apa maksudnya li ukhtun wahidatun? Saya mempunyai satu orang saudari. Ya, saya punya satu saudari. Ya, kemudian alaka akhun? Alaka akhun? akhun La mali akhun. La mali akhun. Apa ini maksudnya? Apakah punya saudara Punya saudara laki-laki? laki-laki? Tidak, saya tidak punya Saya saudara tidak memiliki laki-laki. saudara laki-laki. Ya, saya tidak punya saudara. Jadi kalau ditanya gitu, ya. Alaka akhun, kalau nggak punya bilangnya la Mali. mali. Nah, kalau punya apa jawabnya? Naam, indi. Naam. Naam li. Naam li akhun. Li akhun. Baik. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti Apa ini? Saudariku mempunyai anak kecil yang kecil. Ya, anak yang kecil. Anak yang kecil. Mempunyai anak kecil. Kecil. Saudariku memiliki anak yang masih kecil. Baik. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Apa nih? Temanku memiliki saudara laki-laki dan saudari perempuan. Saudara perempuan. Saudara laki-laki dan saudari perempuan. Saudara ya. Baik. Ini yang kita bahas di kemarin ya. Sebenarnya untuk sesuatu yang akil, benda-benda yang kata-kata yang dia akil kita pakainya li. Ya, tidak pakai indi. Ya, menggunakannya li bukan indi, dan ini yang dikuatkan oleh penulis ya. Walaupun tidak harus banget, tapi ini seperti ya afdolnya untuk kata-kata yang akil dia menggunakannya li bukan indi. Nah, ya di sini ada beberapa latihan. Ini latihan baca ya. Silahkan dibaca nomor 1. Ini latihan ma'ah sebenarnya. Ya, baik. Silahkan baca nomor 1. Kalau berhubungan cuma ada 6, ya silahkan yang mau dulu. Nomor 1 siapa nih, Om? Ana boleh, Ustadz. Silahkan, Om Muhammad. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya, ini latihan ma'a ya. Setelah ma'a juga menjadi majrur. Nah, ahsan. Silahkan Rakam Isnain. Boleh saya, Ustadz? Ibu Ita. Dhahaba tabibu ma'al muhandisi. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Ahsan. Salata. Saya, Ustaz. Naam, Ibu Rizki. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Dhahaba jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Ahsan. Ada lagi. Halo, Ustaz. Nah, memberikan. Man ma'aka ya aliyun ma'i jamilin. Man ma'aka ya aliyu ma'i zamili. Jamilun. Zamili. Jamil. Nah, bersamaku, temanku. Nah. Ahsan. Terus Rakam Khamsah. Ana Ustaz. Silakan Ibu Eti. Aminatu
Aminatu apa ini mak? Aminatu ma'iha. Ma'aha. Oh, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Nah, Hasan. Jadi ma'a selain bertemu dengan isim bisa juga bertemu dengan Domir. Domir. ya, maksudnya selain bertemu dengan isim zahir, dia bertemu dengan domir juga bisa. Nanti misalkan huwa ya ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum, ma'aha, ma'ahuma, ma'ahunna. Apa lanjutannya? Ma'aka, ma'akuma, ma'akum. Ma'aka, ma'akuma, ma'akum terus? Ma'aki, ma'akuma, ma'akunna. Ma'i, ma'i, Ma'i ma'uka. ma'una. Ma'u. Salah itu nahnu. Ma'uka. Ma'i, lana. Ma'i, ma'a, Ma'ana. ma'ana, ma'i, ma'ana. Ma'ana. Iya. Jadi memang seperti lam, seperti indah, seperti li, ya. Itu ketika ketemu domir kan fathah ya. Kalau ma'a ini memang fathah terus tapi ya. Jadi bukan ma'wi atau ma'una. Nah, ini enggak fathah terus. Kecuali ketika bertemu ana. Kalau bertemu ana ngalah semua. Jadi kasroh. Ma'i, ma'ana. Nah. Baik. Terakhir nomor 6. Ana coba Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, tadi sempat keluar. Waalaikumsalam. Ibu Nina ya? Ya. Ya. Zoom-nya lelit. Kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu ammi. Ya Ustaz. Nah, kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu ammi. Nah, baik. Ya, di sini ma'ahu itu kan ya. Ma'a bertemu dengan dhamir. Ya, apa ini maksudnya nomor 6? Bersama dia. Kharaja abi minal baiti. Oh, kharaj. Ayah keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Keluar dari Keluar dari rumah. Dengan siapa? Dengan siapa Man keluar? kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersamamu? Sama yang Siapa yang keluar bersama, bersamanya? keluar bersama ayah. Bersamanya. Dia telah keluar bersama Dia keluar pamanku. Bersama Bersama paman. pamanku. Nah, dia keluar bersama pamanku. Paman dari ayah apa dari ibu? Dari ayah. Paman dari ayah. ayah. Kalau dari ibu apa bilangnya? Kholun. Ya, khalun. Kalau pamanku, Kholi. khali. Nah, itu pamanku. Nah, baik kalau Kelas Ustaz. nomor pertama selanjutnya rekam tangan ya. Ini domir ya, latihan domir lagi. Qalidna ba'di baitun. Baitun. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah, ini baitun. Normalnya begini. Memang domirnya tidak lengkap, ini cuma sebagian saja. Tapi ini yang sempat kita singgung. Sudah singgung belum ya? Ketika abun dan akhun, ya, pas ditemukan dengan domir, ya, abun dan akhun ketika bertemu dengan domir, dia ditambahkan huruf waw. Sudah dibahas belum ini? Belum ya? Sudah kemarin Ustaz. Oh, sudah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada 5 huruf, tapi 5 kata, tapi yang dipakai ini cuma 2 saja, yang lain mungkin nanti dan jarang digunakan. Itu yang disebut dengan kelompok asma al-khamsah. Tapi di sini hanya abun dan akhun saja yang kita akan sering ketemu. Ketika dimasukkan ke domir, ditambahkan apa, Wow. Wow. Cuma 2 ini. Kecuali ketika domirnya adalah ana.
Ini langsung abi tanpa waw. Akhi tanpa waw. Ini bukan abui, bukan akhui. Ya, ada orang Arab bilang gitu, tapi itu salah ya. Yang benar adalah abi dan akhi. Baik. Ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Ini mana ini? Silahkan. Silahkan. Kali ini saya tunjuk saja dari dari Sarah. Nomor 1. Sarah ada. Nah. Ada. Abi wa ummi fil baiti. Ahsan. Abi wa ummi fil baiti. Kemudian Ibu Rika. Ibu Rika, rakam 2. Oh iya. Baik. Baca dulu ya. Onis. Ustaz. Aina abuka ya Hamadun? Dhahaba ila suq. Aina abuka ya Hamidu. Setelah ya jadi hilang tanwinnya. Kemudian dhahaba ila suq. Dhahaba ila suqi. Ya, setelah ila menjadi majrur. Ahsan. Ya, Ibu Ummu Riken, rakam 3. Nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Nah. A'ahuka A'ahuka. A'ahuka tabibu. La. Huwa madrasah. Mudarisu. Mudarisun. Ya. La huwa mudarisun. Ya. Apakah ia dokter? Tidak, dia seorang guru. Kalau madrasah susah ya. Madrasah ya sekolah. Iya, Ustaz, Anda belum paham, Ustaz. Nah, nggak masalah. Nggak bisa, Ustaz. Caranya kalau tidak ada ta marbutah, ini mudarris. Tapi kalau ada ta marbutah, ada 2 kemungkinan. Mungkin dia madrasah atau mungkin dia mudarrisah. Tergantung konteksnya. Jadi memang membaca itu harus sambil memahami. Itu cara membaca gundul ya. Jadi ibu harus pahami konteksnya biar tidak salah baca. Nah, ahsan. Leandra, rakam 4. Zainabu fir riyadi akhuha fit taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah, Zainabu fir riyad akhuha fit taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Ahsan. Ummu Faiz. Hada talibu abuhu wazirun wa ahuhu tajirun kabirun. هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. نعم أحسنت. رقم 6 Ibu Eti. نعم أستاذ. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. نعم أحسنت. Ya, saudaraku pergi ke sekolah. Sekolah. Apa ini? Ayahku pergi ke Ayahku pergi ke kampus universitas. Ya, kemungkinan saudaranya masih sekolah, ayahnya masih kuliah.
Normal nggak ini? Normal aja sih Ustaz. Atau ayahnya ngajar kali Ustaz. Ngajar sepertinya. Iya, bisa jadi Dosen. ngajar, bisa jadi kuliah. Kuliah juga ada ya. Ada. Ustaz. Mahasiswa S3 itu ada di sini orang Indonesia yang anaknya ya hampir seumuran saya. Ya, berarti kan udah tua sekali. Memang ada. Ya S3 kan lebih bebas ya. Setelah umur daftar mungkin maksimal umurnya 35. Kalau nggak salah. Terus kalau dia kuliahnya lama ya bisa sampai 40. Nah, Taib. Ini jelas ya masalah abun dan akhun. Jadi ditambahkan waw kecuali kalau domirnya Anak. Taib. Di sini kaidah yang kemarin lagi. Ini kalau Ibu perhatikan. Di sini ada nama-nama orang, nama-nama laki-laki tepatnya. Tapi apa perbedaan baris pertama dan baris kedua? Baris pertama pakai tanwin Ustadz. Yang kedua boleh tanwin. Baris pertama pakai tanwin, baris kedua Tidak pakai tanwin. tidak boleh pakai tanwin, tidak tanwin. Ya, kenapa sebabnya? Ada tak marbut. Ada tak Apa? bukan Perempuan apa sih? Iya, tak marbut. Ada tak butuh. marbutah. Hamzatu. Nah, ya. Jadi kalau nama-nama laki-laki yang menggunakan tak marbutah. Nama laki-laki yang menggunakan tak marbutah, maka tidak boleh Tanwin. tidak boleh tanwin. Sama seperti nama-nama muannas juga tidak boleh Tanwin. karena nama-nama mudzakkar yang pakai tak marbutah ini kita sebut dia muannas lafzi, muannas secara lafaz. Makanya kaidahnya juga ikut kaidah muannas. Nah, ya, di sini ada contoh ya. Qallidna ba'di Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Abbasun. Abbasun. Mahmudun. Mahmudun. Hamzatu. Hamzatu. Talhatu. Usamatu. Usamatu. Muawiyatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Ikrimatu. Nah, ya, ini kalau di harakat itu lengkap ya. Jadi kalau keseharian ya Hamzah, Talha, Usamah, Muawiyah, dan Ikrimah. Di sini ada ya, ada nama-nama ya. Ada nama-nama di bawahnya. Ini coba kita baca satu nama. Ya, kali ini dari Ibu Eci. Khalidun. Ahsan. Ini hati-hati ya. Ini menggunakan kaidah tadi. Ummu Faiz. Hamzatu. Ahsan. Leandra. Ammarun. Ahsan. Ummu Rikan. Ummu Rikan. Di-unmute dulu. Unsa. Hah? Asep Ansun. Ini Ibu Rika ya? Iya. Ya, saya maaf. Ana. Pak Anas ini. Anas ya. Anasun. Nah, ahsan. Baik. Ummu Rikan. Selanjutnya. Muawiyatu. Nah, ahsan. Ibu Nina. Hamidun. Saya. Ibu Reni nggak ada ya. Onis. Usamatu. Iya, saya.
Sarah. Ikrimatu. Ikrimatu, ya. Ibu Kiki. Abbasun. Abbasun. Ummu Muhammad. Muhammadun. Muhammadun. Yang terakhir apa? Jama'atan. Tolhatu. Talhatu. Ya. Ya. Yang jawabannya ini ya, di atas lagi. Nah. Wa bihadza intahayna min ad-dars al-'ashir. Inilah akhir dari pelajaran ke-10. Zamil apa Zamil? Teman atau kerabat. Atau rekan. Zauj. Pasangan. Suami, pasangan. Oke. Wahidun. Satu. 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 Fatan. Seseorang. Pemuda. Pemuda. Ma'a. Bersama. At-tiflu. Anak kecil. Anak kecil. Kuwait. 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 Lughah. Bahasa. Lughah. Bahasa. Nah. Ayuna apa bisi lapar. Baik. Tidak ada pertanyaan dulu untuk bab 10 sebelum kita pindah ke 11. Tidak ada. Tidak ada wadah ya. Bab 11 ini bab. Nah, bab 11 ini bab paling ringkas. Semester 1. Bab 11 adalah bab yang paling ringkas dalam satu semester ini. Pembahasannya pun sedikit. Yang ditekankan di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditekankan di sini adalah fi. Fi ini bisa bertemu dengan dhamir. Jadi kan ma'a bisa bertemu dengan dhamir. Ma'ahum, ma'ahuma, ma'ahum, ma'aka, ma'aha, ma'ahuma, ma'ahunna, ma'aka, ma'akuma, ma'akum, ma'aki, ma'akuma, ma'akunna, ma'i, ma'ana. Fi juga bisa bertemu dengan dhamir. Cuman kali ini sebenarnya bisa dimasukkan ke semua dhamir. Cuman kali ini penekanannya adalah huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Ya. Di sini fi bertemu dengan huwa, jadinya fihi. Nah, dan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ya. Alif lam mim. Apa tuh lanjutannya? Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal. Nah, fihi. Nah, ini fihi adalah fi bertemu dengan huwa. Ya, fihi kembalinya kemana fihi? Fihi hudal lil muttaqin. Kitab. Ke kitab. Ke kitab. Enggak tadi dalam ayat ya. Ini nyambungnya masih ke ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Fihi-nya kembalinya ke kitab. Nah, jadi kitab itu dzalikal kitabu, ya, kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, nyanya kembalinya ke kitab. Di sini contohnya al-masjidu, ya qalidana ba'di, al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imamun. Ya. Di sini fihi-nya kembali ke mana, Om? Masjid. Kembalinya ke masjid. Masjid tersebut di dalamnya ada imam. Nah, selanjutnya adalah fi bertemu dengan hiya. Ini juga sering Ibu temukan dalam Al-Quran. Fi bertemu dengan hiya, jadinya jadinya fiha. Baik. Ya. Contohnya adalah al-haqibatu fiha qalamun. Al-haqibatu fiha qalamun.
Al-haqibatu fiha qalamun. Al-haqibatu fiha qalamun. Ya. Di sini fihi dan fiha tergantung katanya. Ya. Kalau dia mudzakkar berarti fihi. Kalau kembalinya ke sesuatu yang muannats berarti fiha. Nanti ada prakteknya di hiwar. Kemudian ada ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim. Ini sebenarnya dhamir yang sudah kita ambil kemarin. Kitabun plus ana. Jadinya apa, Kitabi. Kitabi. Ya, kitabun plus ana adalah kitabi. Nah, ini ya-nya namanya ya'ul mutakallim. Sebagai informasi saja. Ya-nya di sini namanya ya'ul mutakallim. Baik. Hanya ini saja kaidah untuk hari ini. Jadi yang ini sudah pernah kita ambil. Yang baru di sini adalah fihi dan fiha. Nah, nanti kalau bertemu dengan kata yang kembalinya ke sesuatu yang mudzakkar berarti fihi. Kalau kembalinya ke sesuatu yang muannats berarti fiha. Baik, masuk ke hiwar. Kali ini sebenarnya bab ini fokusnya ke satu dhamir yaitu ana. Ya. Makanya tadi yang di Muroja'ah hanya kitabi saja. Dan di hiwar ini juga akan menjelaskan tentang rumah dia, dan dhamir yang banyak digunakan adalah ana. Nah, di sini ada baiti. Apa artinya baiti? Rumahku. Rumahku. Nah, sekarang coba kita baca hiwar ini secara bergantian. Mungkin satu baris. Dimulai dari Ibu Eti. Ustaz. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadza baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Ahsant. Ya. Apa maksudnya ini, Dari hadza baiti. Ini rumah saya. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan ada masjid. di depan masjid. Nah. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Ya, bagus atau indah. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Atau taman kecil-kecilan ya. Taman kecil-kecilan. Nah, mahsan. Faiz, lanjutkan baris kedua. Hadihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Wahada kursi. Wahada maktabi. Ya, hadihi ghurfati. Apa maksudnya? Ini kamarku. Ini kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalam kamarku ada jendela besar. Di dalamnya ada jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun. Dan ada kipas angin yang indah, yang bagus. Ahsan. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini tempat tidurku, dan ini kursiku, dan ini mejaku. Masya Allah. Nah, ini sudah bisa baca Arab gundul berarti ya. Sudah bisa baca kitab ya. Cuman memang kitab itu bertingkat-tingkat. Ada bahasanya yang mudah seperti ini, mufradatnya Ibu sudah tahu. Dan memang ada kitab-kitab yang bahasanya itu tinggi bisa dibilang. Dan setiap orang membaca kitab sesuai dengan tingkatannya bertahap. Nah, salah satu caranya adalah dengan membaca makalah ini atau kisah ini. Nah,
Dilanjutkan oleh Leandra. Silakan. Hadhihi ghurfatu akhi. Atasnya Sa'ati. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafidatun warfati maftuhatun. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Apa itu maksudnya? Jam saya. Jam saya dan pulpen saya dan buku saya ada di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tas saya di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamar saya terbuka. Jendela kamar Tertutup. saya terbuka ya. Kalau tertutup apa bahasa Arabnya? Mughlaqun kalau mudzakkar, kalau nafidah Mughlaqatun. Mughlaqatun. Nah, ahsan. Baik, dilanjutkan Ibu Nina. Hazihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti sagiratun ghurfat. Itu nyambungnya ke bawah. Hah? Ya cukup di situ. Yang selanjutnya itu potongan atau sambung ke bawah. Hadhihi ghurfatu akhi. Apa maksudnya? Ini kamar saudara laki-laki saya, Ustaz. Wa tilka ghurfatu ukhti. Saudara perempuan saya. Iya, sahih. Yang pertama saudara laki-laki, yang kedua saudara. Dan di sana kamar saudara perempuan saya, ghurfatu akhi, kamar saudara laki-laki saya besar. Dan saya kecil. Ya. Kalau kamar saudariku kecil. Ya, kecil. Nah, baik. Ahsan. Dilanjutkan Onis. Li ahu wal ahadu. Yang dari sini atas ini belum. Ghurfatu akhi. Oh iya. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Nah, apa ini maksudnya? Ghurfatu akhi. Ruangan saudara laki-laki saya di depan ruangan saya. Di depan kamarku. Nah, wa ghurfatu ukhti. Dan kamar saudara perempuan saya di depan matbah dapur ya. Nah, di depan dapur ya. Jadi saudaraku kamarnya depan kamarku. Tapi kalau saudara perempuan ini kamarnya di depan dapur. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin didesain supaya kalau lagi masak biar bisa bantu. Gak ada yang tahu. Nah, ahsan. Baik. Kemudian Ibu Rika, silahkan. Li akun wahid. Dud. Li akhun wahidun ismuhu. Samad Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun
wahidatun Ismuha ismuha Sa'ad. Su'a ini kalau nama perempuan Su'ad Su'adu. Nah, jadi Su'ad itu nama perempuan ya. Di Arab Su'ad, Su'adu itu adalah nama perempuan. Baik, apa ini maksudnya? Li akhun wahidun ismuhu Usama. Saya memiliki Acan, Mbak. Saudara Acan. laki-laki. Saudara yang Hah? pertama. ya, saya memiliki satu saudara namanya Usama. namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun dan saya punya satu saudari ismuha Su'ad. Itu ibu ngetoke nih. Namanya Su'ad. Ya. Jadi dia punya satu saudari. Satu saudara namanya Usama, satu saudari namanya Su'ad. Ahsan. Baik, dilanjutkan oleh Sarah. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Nah, apa ini maksudnya? Ayahku dan ibuku di ruangan yang besar itu. Nah, Di dalam ruangan yang besar itu. Main bedroom ya? Apa istilahnya? Kamar yang paling besar itu punya Kamar ayah utama. dan ibu. Nah, Abi wa ummi di dalam ruangan yang paling besar ya, yang kamar yang besar itu. Nah, ya, kemudian ini sisa Ibu Kiki sama Umu Muhammad ya, bagi dua ya. Potongan yang sebelah kanan silahkan Ibu Kiki. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Apa maksudnya? Aku mencintai ayahku dan ibuku. Mencintai ayahku dan ibuku. Dilanjutkan Ummu Muhammad wa uhibbu. Ummu Muhammad ada. Nah, Lanjutannya Ustaz ya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Saudaraku dan saudariku. Nah, ya inilah hiwarnya, praktek dari kaidah dhamir bertemu dengan ana. Juga ada di sini fihi dan fiha. Baik, ada pertanyaan dulu seputar hiwar ini? Kalau tidak ada, tamam. Baik. Selanjutnya adalah tamrin. Ya, tamrin ini yang pertama tentang fihi dan fiha. Tentang fihi dan fiha. Nah, berhubung hanya 6, silahkan ini kita latihan baca saja. Siapa yang mau baca nomor 1? Mana Ustaz? Nah, silahkan Ibu Eti. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Ahsan. Apa maksudnya, Om? Siapa yang ada di dalam rumah? Dalam rumah ini? Di dalam rumah hamidun. Di dalamnya ada. Oh, di dalamnya hamidun. Oh, di dalamnya ada hamid. Ahsan. Rakam 2. Silakan. Boleh saya, Ustaz? Ibu Ita. Nah, Ummu Faiz silakan. Mada fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Mada fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Nah, apa maksudnya?
Nah, apa maksudnya ini? Madza fil haqibati? Apa yang ada di dalam? dalam tas. Apa yang ada di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya ada kitab, pulpen, dan buku tulis saya. ya, kitabku, pulpenku, dan buku tulisku. Ya, buku tulis saya. Nah, rakam 3. Saya Ustaz Ana. Wah, siapa duluan tadi ya? Ya, ada Ummu Muhammad sama Ibu Kiki. Nanti gantian. Ummu Muhammad dulu, nomor 3. Oh, nomor 3 Ustaz. Man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Apa maksudnya? Siapa yang ada di dalam mobil? Di dalam mobil itu, di dalamnya ayahku dan ibuku dan saudaraku dan saudariku. Ya, ayahku, ibuku, saudara laki-laki dan saudariku perempuanku. 6. Ahsan. Ibu Kiki, nomor 4 ya. Ma fi masjidil jami'atil an. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahad. Apa maksudnya ini? Siapakah yang di dalam masjid? Yang ada di dalam masjid Kampus jami'ah. sekarang. Nah, masjid kampus. Nah, ahsan. Ma fihi ahad. Tidak ada tidak ada siapa. Tidak ada siapapun. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun. Sahih, ahsan. Jadi ma tergantung konteks ya. Ma ini memang memiliki banyak makna. Di antaranya tidak. Hal indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Hal laka akhun? La, ma li akhun. Man fil masjidi? Ma fihi ahad. Man fil hammam? Ma fihi ahad. Jadi ma bisa digunakan juga untuk mengatakan tidak. Nah, di sini juga contohnya. Bisa dipakai ini di rumah. Ya, man fil bait? Ma fihi ahad. Man fil hammam? Siapa yang ada dalam kamar mandi? Saya juga mau mandi gitu yang antri ya. Tidak ada seorang pun. Ma fihi ahad. Kalau ada orang, fihi Ammar misalnya. Fihi Zainab. Fihi, ya tergantunglah siapa yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Nah. Baik. Akhiran, terakhir. Nah, silakan. Belum, terakhir. Nah, Ustaz. Ya, baik, silakan Ibu Nina. Man fi hazihil ghurfati fihal mudiri. Fihal mudi. Fihal mudir. Mudiru. Oh, mudir. Kenapa fihal mudiru? Karena fi-nya sudah tidak ada hubungan lagi. Fi memang harfu jar, tapi kan ada fiha. Dia majrurnya langsung ke dhamir itu. Setelahnya tidak ada urusan. Ya, setelahnya udah tidak terpengaruh dengan fi lagi. Taib. Ahsan. Man fi hadhil ghurfah? Apa maksudnya? Siapakah? Siapa yang ada di dalam kamar? Ya, dalam kamar atau di dalam ruangan? Fihal mudiru. Di dalamnya ada mudir. Di dalamnya ada mudir. Apa mudir? Kepala sekolah ya. Di dalamnya ada kepala sekolah atau direktur. Nah. Ahsan. Ya, taib. Ya, inilah latihan kita untuk fihi dan fiha. Ya. Jawaban-jawabannya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini?
Wadih? Insyaallah wadih Ustaz. Insyaallah wadih. Hanya ada 2 tamrin, ya, adapun tamrin terakhir ini ya latihan membaca, tapi ini dengan fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari' dan ini ada hubungannya juga dengan maf'ulun bihi. Sebenarnya ini tidak kita bahas di semester ini karena fi'il mudhari' nanti dibahasnya. Kemudian ada maf'ul bihi. Maf'ul bihi ini yang membuat kata menjadi mansub. Ini juga pembahasannya nanti sebenarnya. Tapi boleh kita singgung sedikit. Ya. Yang pertama fi'il mudhari' adalah fi'il untuk zaman sekarang, ya, untuk yang hadir, untuk sekarang, present tense. Ya. Di antaranya yang sudah kita ambil adalah uhibbu, saya mencintai atau saya menyukai. Kemudian yang kedua, di sini ada kaidah maf'ulun bihi. Ada yang tahu maf'ul bihi? Objek. Objek. Maf'ul bihi adalah objek. Saya memakan apel. Maf'ul bihinya adalah apel. Saya membaca buku. Maf'ul bihinya adalah Buku. buku. Nah, dalam bahasa Arab, maf'ul bihi ini ada kaidah tersendiri. Maf'ul bihi ada kaidahnya. Kaidahnya yaitu maf'ul bihi menjadi mansub. Menjadi mansub. Misalkan al-kitabu kan masih marfu' ya, masih dhammah. Kemudian nanti jadi maf'ul bihi qara'tul kitab. Qara'tul kitab. Saya telah membaca kitab. Jadi kitab yang tadinya dhammah diubah menjadi fathah. Kenapa? Karena dia objek. maf'ul bihi atau objek. Kemudian nanti ada pertanyaan lagi, ini nggak jadi fathah Ustaz, ini abi, ummi, ya kan? Akhi, ukhti. Ya ini karena bertemu dengan dhamir. Karena bertemu dengan dhamir. Kalau tidak ada dhamirnya ini tetap pakai fathah. Uhibbul aba, uhibbul umma. Ya karena ada dhamir, makanya hilang itu fathahnya. Karena ada dhamir, abi, ummi. Nah, baik. Tapi ini tadi semua hanya sekilas info ya, sekilas info. Dan belum diminta untuk semester ini. Entah fi'il mudhari'nya atau maf'ulun bihinya. Innama nadhkuraha min bab rifadah. Kita sebutkan hanya sebagai informasi dan faedah tambahan. Ya, di sini ada 7 jumlah. Mungkin jama'atan saja. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Ini maknanya cukup jelas ya. Saya mencintai ayah dan ibuku. Saya mencintai saudara dan saudariku. Nah, uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbu ustadhi. Uhibbu Allah. Uhibbu Allah. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Ibu bisa lihat yang sebelah kiri. Lafzul jalalah itu aslinya, dan Nabi ini kan aslinya harakat dhammah. Allahu. An-nabiyyu. Nah, di sini berubah menjadi An-nabi. Di sini berubah menjadi fathah. An-nabi. Karena di sini menjadi objek ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi fathah. Lafzul jalalah di sini juga harakatnya menjadi fathah. Uhibbullah. Aslinya Allahu, tapi karena jadi objek, uhibbullah. Di sini juga an-nabiyyu, karena jadi objek, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun nabiyya. Jelas ya? Terakhir, uhibbul lughatal arabiyyata.
Uhibbul Arabiyata. Saya mencintai Allah, saya mencintai Nabi, saya mencintai Bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, ini bukan doktrin ya, tapi cuma praktek aja. Tadi kira doktrin. Nah, Arabiyata. dan kalaupun doktrin ini doktrin yang baik ya, mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai bahasa Arab. Dan beruntunglah orang yang mempelajari sesuatu yang ia cintai. Bagaimana kita tidak mencintai bahasa Arab? Ya, itu bahasa yang kita gunakan dalam doa, bahasa yang kita gunakan dalam sholat. Sholat itu isinya doa. Sholat itu isinya munajat, isinya mengagungkan Allah, isinya minta doa, minta hajat, isinya menunjukkan kelemahan kita. Kalau kita tidak memahami apa yang kita baca dalam sholat, ya kita tidak dapat esensi tadi. Kita tidak dapat, oh selama ini kita minta. Kita tidak dapat selama ini kita sedang memuji Allah. Itu makanya orang-orang sholat khusyuk sampai menangis itu ya. Kadang-kadang orang ya tadi menghayati apa yang ia baca. Ketika benar-benar dia berdoa itu benar-benar meminta sama Allah, merengek dia di dalam sholatnya. Ya, ini diantara fadilah bahasa Arab. Ada orang membaca Quran sampai menangis. Kenapa? Paham maknanya. Paham. Ya. Ini di dalam Al-Quran ada nasihat, ada terghib, ada terhib. Ya, ada sesuatu yang menyebut tentang sifat jannah. Orang tahu artinya ketika baca, ya Allah, sifat jannah seperti ini, seperti ini. Hatinya apa? Langsung muncul kerinduan ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat neraka, azab-azab neraka, ketika kita baca dan kita paham, dalam hati kita otomatis, ya Allah, jauhkanlah saya dari azab neraka. Makanya ini adalah kunci, ya, salah satu kunci untuk bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas baca Al-Quran dan salat kita. Salah satunya dengan bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab bukan karena ujian ya. Nanti kan abis ini ada ujian. Jadi bukan karena ujian nanti pusing apa. Tujuan saya mengajar di sini ya supaya bahasa Arab ini bisa ibu nikmati ya, bisa ibu nikmati ketika salat, bisa ibu nikmati ketika baca Al-Quran. Ya kalau masalah ujian, masalah nilai itu tujuan keberapa? Nah, bahkan bukan jadi tujuan kita. Dan bagaimana caranya kaidah-kaidah ini makin kita buat simple, kita ringkas, kita adakan tamrin, latihan-latihan untuk bagaimana caranya bahasa Arab ini bisa digunakan ya, diimplementasikan, bisa ibu manfaatkan dan bisa diingat selama mungkin. Dan inilah akhir dari bab 11. Nah, nanti sisa satu bab lagi. Mungkin kita ambilnya nanti di pekan depan sebagai bab terakhir. Insya Allah ada kesempatan juga nanti setelah bab terakhir kita latihan. Ya, latihan soal sekalian murojaah. Jadi ntar murojaahnya bentuknya langsung soal. Kemudian nanti ada pembahasan latihan soal. Dan terakhir nanti baru ada ikhtibar. Baru ada ujian. Nah, ya hanya itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kaumus. Ya, tidak ada ya. Wadih sekali sepertinya. Nah, ini bab 11 sudah. Ya, kemudian ada bab 12. Setoran kamus terakhir. Tidak ada PR untuk hari ini. PR tulis maksudnya. Hanya ada PR lisan. Ya, setoran mufradat terakhir. Baik. Qallidna ba'di ki. Allati. Ya, mungkin sebagian udah ini ya, ketika menemukan kata allati, ya ini mu'annats dari allati. Ada allati,
ada allati. Dan dua-duanya di Al-Quran ada. Alladzi yuwaswisu. Nah, itu kan mudzakkar. Tapi yang muannas juga alladzi ini diubah menjadi allati. Nah, zahabat Zahabat. muwajjihun Muwajjihun. fatatun Fatatun. ammatun Ammatun. khalatun Khalatun. mistaratun. Mistaratun. Nah, ini sudah jadi bahasa serapan ya. Yang pertama bedanya ammah dan khalah, ini jelas. Ammah itu dari Bapak. dari ayah. Ini saudarinya bapak. Kalau khalah Dari Ibu. dari ibu. Dari ibu. Jadi Oh, kalau di Ustadz, Arab dibedakan. ini maksudnya yang untuk muzakkar ya Ustadz ya? Mu'annas ya Ustadz ya? Muannas, iya. Ini untuk muannas. Muzakkarnya kan amun dan khalun. Khalun, na'am. Kalau muannasnya yang bibi ya. Apa istilahnya? Bibi ya? Iya, bibi. Kalau Tante. di Indonesia bibi, tante, Tante. apalagi? Ya, Bude. bude ya, bude. Kalau di Jawa dibedakan yang tua dan yang muda, yang kakak dan adik. Tapi nggak dibedakan antara ayah dan ibu. Ya kan? Bude untuk kakak, bule untuk adik. Iya. Adik orang tua. Kemudian kalau ada yang kalau Sunda ya, Sunda apa? Uwa ya? Uwa, iya, saya orang untuk Sunda. yang kakak. Uwa. Untuk yang adik? Bibi. Bibi. Ya, Atau bibi ada yang tua. bilang ate? Enggak ya? Ate jarang sih Ustadz. Biasanya Ate uwa. jarang. Oh, kalau saya pakai sih. Ya, jadi ada uwa dan bibi atau uwa dan ate. Uwa itu untuk kakak ya, ya? Mirip kayak bude dalam bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa lain gimana, Om? Ada yang pakai bahasa lain? Gimana membedakannya? Kakak dan adik? Atau ada yang membedakan antara ayah dan dari ayah dan dari ibu? Kayaknya sama aja. Sama aja ya? Semuanya kalaupun ada yang membedakan, itu membedakan kakak dan adik doang Antara, berarti ya? iya, antara muda dan tua. Nah, muda dan tua. Baik. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab, bude dan bule, atau kakak dan adik dari orang tua, itu tidak dibedakan. Ammatun, ya terserah mau dia adik bapak atau dia kakak dari ayah kita, itu tidak dibedakan. Yang dibedakan adalah jalurnya, entah dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Kenapa? Karena itu yang berefek ya. Mau dia kakak, mau dia adik, ya itu tidak ada efeknya sebenarnya. Yang ada efeknya adalah entah dia dari bapak atau dia dari ibu. Kenapa? Ya, paman. Paman itu mahram untuk anak perempuan atau bukan? Mahram. Mahram. Ya, dia mahram. Tapi yang bisa menjadi wali dalam nikah, ya ketika sudah tidak ada misalkan wali yang dekat ya, nah, itu mentok-mentoknya bisa ke paman dari ayah atau dari ibu? Ayah. Dari ayah. Bukan dari ibu. Nah, jadi ada hak-hak yang dibedakan antara jalur ayah dan jalur ibu, di antaranya juga warisan mungkin. Dan beberapa hak-hak lain yang dibedakan antara ayah dan ibu. Makanya penting membedakan hak antara amun dan khalun. Ya, makanya dan itu dibedakan dalam bahasa Arab. Ya, misalkan amunnya, misalkan ayahnya Bawazir, ya. Ibunya Pak Nasution gitu ya. Ya berarti amunnya Bawazir, khalunnya Nasution. Beda jalur, beda hukum dan beda hak, ya beda nasab. Jadi akan terpengaruh. Baik. Jadi begitu Om ya. Allah. Kemudian mistaratun ini bahasa sudah diserap ke bahasa Indonesia. Jadi mistaratun. Mistar. Kemudian al-madrasatul mutawassithatu.
Nah, ini mutawassithah. Apa ini mutawassithah? SMP. SMP. Jadi ada madrasah ibtidaiyah. Apa ibtidaiyah? SD. SD. Kemudian setelah SD, SMP apa itu? SMP mutawassithah. SMA-nya apa? Sanawiyah. Tsanawiyah. Jadi mutawassithah, kemudian tsanawiyah. Jadi beda dengan di Indonesia ya. Kalau tsanawiyah SMP. Tapi kalau di Arab dan di Saudi di sini ya mutawassithah itu SMP. Tsanawiyah itu SMA. Dan istilah ali kan di Indonesia MA itu madrasah aliyah ya. Istilah ali itu artinya tinggi. Jadi istilah ali di sini mahat ali atau yang ada alinya itu biasanya di atas SMA, ya, kuliah setingkat kuliah dan selainnya. Ada mahat ali lil qadha, nah, itu buat S2 justru. Ya, pendidikan tinggi lah, pendidikan tinggi. Nah, mustashfal wiladati. Nah, ini mustashfa kan rumah sakit. Tapi kalau ditambahkan wiladah itu apa, Om? Anak. Wiladah itu kelahiran. Nah, jadi proses melahirkan itu wiladah. Jadi mustashfa yang dikhususkan untuk wiladah, ya, untuk melahirkan. Nah, rumah sakit bersalin istilahnya kalau di Indonesia. Nanti ada lagi misalkan ibu temukan mustashfa lil uyun, ya itu mustashfa khusus untuk mata misalkan. Ya, ada lagi ntar mustashfa khusus untuk jantung, ya itu ada juga. Nah, kemudian asalibnya ini mudah sekali. Kaifa halu? Bi khairin walhamdulillahi. Nah, ya inilah mufradat dan salibnya. Silakan dihafalkan dan dicatatkan terakhir hari Kamis. Baik. Mungkin itu ya, itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Khalas. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau dirasa cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.